selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Priscilla sebagai moderator podcast pagi ini. Jumpa lagi Healthy Zen di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Untuk tema pagi ini, yaitu kita akan membahas tentang deteksi dini penanganan jantung koroner dengan cath lab. Dan pembicara kita pagi ini ada Dr. Kornadi, spesialis jantung, konsultan, Fellow of Heart Association. Dan tetap diikuti sampai acara selesai. Dan ada pemenang giveaway pada akhir acara, yaitu ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan ini. Ada sapu otomatis, dan ada starter kit. Oke. Dengan syarat akun tidak boleh di private ya, supaya dapat dihubungi oleh RSUD Ciawi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di official RSUD Ciawi, dan juga follow Twitter dan YouTube kita di official RSUD Ciawi. Oke, Dok. Untuk dipersilakan kepada Dr. Kornadi untuk dimulai. Halo, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Priscilla, moderator kita. Tes suara dulu, apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Dok. Baik, terima kasih semuanya tim PDKT Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Terima kasih moderator, terima kasih kepada semua para peserta acara kita pada pagi hari ini. Saya sudah dikenalin dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara terkait dengan penyakit jantung atau deteksi penyakit jantung, serangan jantung. Izinkan saya share screen dulu. Baik, Dok. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Dok. Sudah masuk share screen-nya. Baik, para healthizen sekalian, semua teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, saya katakan dimanapun Anda berada, baik yang di RSUD Ciawi maupun yang menonton di YouTube ataupun di IG ataupun melalui Zoom. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara terkait dengan serangan jantung, pertanda dan pertolongannya, serta apa yang harus kita lakukan. Sebelum masuk ke lebih jauh, kita akan berbicara terkait dengan mengenalkan jantung itu sendiri secara lebih jauh. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan, ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Dan dia besarnya seukuran kepala tangan orang dewasa dan adanya di bawah tulang dada dan dilindungi oleh para pelindung yang kuat di sebelah kiri kanan dan atas bawahnya. Kita ketahui jantung itu rata-rata berdenyut 60-100 kali per menit alias 100.000 kali per hari. Dan rata-rata sekitar 2,5 miliar dalam seumur hidup, rata-rata 60-65 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, jantung memompakan darahnya per kali pompa sekitar 70 cc darah per denyut, alias 5 liter per menit, alias seumur hidup 227 juta liter seumur hidup, dan itu mengitari 100.000 km pembuluh panjangnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini bayangkan kalau 5 liter per menit, kalau 1 jam dikalikan 60 berarti sekitar 3.000 liter per jam, kalau 24 jam berarti sekitar 7.200 liter per 24 jam. Jadi bayangkan kemampuan jantung memompa darah sebanyak 7.000 liter. Dan kita bayangkan itu pompa bensin, mobil tangkinya sebesar apa, 5.000, 10.000,
liter ataupun 15.000 liter. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa jantung tidak pernah minta istirahat atau berhenti atau bekerja minta pamrih. Tapi sebagaimana kita ketahui, sekali dia minta izin, cuti, atau berhenti bekerja, dan selesailah tugas kita sebagai manusia. Dan penting kita ketahui, jantung ibarat kerja seperti jam, terus berputar, walau semua orang di kiri kanan tanpa pernah memperhatikan, alias jantung bekerja tanpa pamrih, dia tetap bekerja, dan bekerja. Dan tidak pernah minta pamrih, alias selalu mengikhlaskan dirinya senantiasa bekerja. Dan jantung mendapat makanan dari pembuluh darah koroner. Ini pembuluh darah jantung kanan, ini pembuluh darah jantung sebelah kanan, ini pembuluh jantung sebelah kiri. Koroner koroner kiri bercabang menjadi dua, bagian depan dan kiri bagian belakang atau left circumflex. Yang ini left anterior descending artery. Lalu bagaimana serangan jantung? Apa itu serangan jantung dan bagaimana menolong serta mengatasinya? Serangan jantung artinya ada terjadinya berkurangnya atau terhentinya pasokan darah ke otot jantung secara mendadak. Akibat apa? Akibat dari tersumbatnya pembuluh darah koroner secara mendadak akibat adanya gumpalan darah. Dan dampaknya pada jantung terjadi kerusakan otot ataupun keilainan irama jantung ataupun terjadi jantung yang rusak secara permanen. Pada tubuhnya, kerusakan organ karena kerusakan pasokan darah bila berat dapat menyebabkan kematian. Ini serangan jantung adalah sumbatan koroner. Ini pembuluh darah koroner kiri depan, dan kiri belakang. Ini yang tersumbat apabila kita besarkan seperti ini. Pointer saya kelihatan. Kita besarkan seperti ini dan dia tersumbat sehingga pada akhirnya aliran darahnya tidak terjadi. Kalau kita melihat di daerah sini, yang atasnya ini mengalir, di sini ada sumbatan, dan di daerah bawahnya terjadi warna gelap. Dan perubahan inilah yang menyebabkan kematian otot jantung. Dan ini kita lihat perjalanan dari pembuluh darah koronernya, ini normal. Ini sudah mulai ada minimal coronary artery disease, yang ini sudah mulai melebar, yang ini semakin berat, dan ini kita bandingkan antara lumen dengan penyumbatannya. Apa saja yang menyebabkannya? Itu faktor risikonya banyak, ada hipertensi, ada diabetes, ada smoking, ada hiperlipidemi. Dan pada akhirnya terjadi kerusakan endotelium atau kebocoran dan terjadi kekurangan relaksasi, dan penyebabnya kekurangan permeabilitas, adanya NO atau kerusakan endotelium yang menyebabkan terjadinya adesi molekul-molekul dan terjadinya penggumpalan darah. Dan ini semua faktor risikonya hipertensi, diabetes, smoking, hiperlipidemi, dan dia adalah multifaktorial. Jadi kalau orangnya darah tinggi, diabetes, smoking, hiperlipidemi, ditambah dengan obesitas, ditambah lagi dengan faktor genetik, dan itu sudah lengkap semua faktor risiko. Jadi adanya faktor risiko kerusakan endotelial itu menyebabkan gangguan pada remodeling vaskuler. Nah, ini adanya ruptur plak menyebabkan oklusi. Jadi di sini sudah mulai ada penyempitan, dan di sini terjadinya ruptur plak. Ini kita lihat, ini plaknya ruptur, blood clot, terjadi gumpalan darah, sehingga pada akhirnya page atau aroma dari arteri ini terganggu, dan akibat adanya gumpalan darah karena adanya block karena disebabkan oleh gumpalan dari pembuluh darah, sehingga aliran dari pembuluh darah menjadi tersumbat, dan inilah yang disebut dengan myocardial infarction atau serangan jantung. Apa penyebabnya? Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit jantung koroner, tersumbatnya pembuluh darah akibat proses aterosklerosis. Nah, ini aterosklerosis adalah penumpukan dan pengerasan lemak pada dinding pembuluh darah.
Bagaimana serangan jantung itu dalam angka? Ini di Amerika Serikat 1 juta serangan jantung per tahun. 50% dari 1 juta itu meninggal setelah 1 tahun. 500 ribunya mencapai IGD, masuk ICU. Dan angka kematian dari 1 juta sekitar 15% atau 150 ribu orang yang serangan jantung meninggal. Dan 425 ribunya berhasil keluar rumah sakit. 10% dari yang keluar ini adalah meninggal dalam 1 tahun. Dan ini yang penting, biaya yang dihabiskan di Amerika 60 miliar dolar dalam 1 tahun. 60 miliar dolar dalam 1 tahun. Dan yang lebih penting adalah hilangnya produktivitas dan penghasilan. Ini di Amerika, Bapak Ibu semua. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pasien jantung menghabiskan biaya 40 juta rupiah dalam pengobatan rawat jalannya dalam setahun. Dan bagaimana dalam angka yang lebih besar, 50% atau 60% biaya yang dikeluarkan oleh penyakit BPJS atau penyandang dana dalam hal ini jaminan sosial kesehatannya untuk penyakit tropik adalah penyakit jantung koroner. Sekitar 50 sampai 60% dari biaya yang sekitar 6 triliunnya adalah untuk pengobatan penyakit jantung koroner. Nah, gejalanya seperti apa? Kenali gejala serangan jantung. Serangan jantung dalam hal ini adalah infak, nyeri dadanya khas, lokasinya ada di dalam sternum rongga dada, nyeri dadanya tidak bisa dilokalisir, sifatnya tumpul, seperti ditekan atau ditindih benda berat, diremas, ditusuk, diiris, bahkan sampai seperti orang yang tercekik. Bisa juga penjalaran sampai ke lengan kiri, bisa juga menjalar sampai ke ulu hati, dan lain sebagainya. Gejala penyertanya bisa sukar bernapas, pendek napasnya, sesak napas, keringat dingin, pucat, bahkan bisa sampai muntah-muntah. Nah, ini tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung. Nyeri dadanya seperti ini. Di tulang belakang dada. Ini daerah yang biru ini. Yang ini menjalar sampai ke leher. Kalau yang ini sampai ke bahu dan lengan. Kalau yang ini, lihat ini rahangnya. Kalau yang ini di dada, di bawah ulu hati, sering ditafsirkan atau saru dengan sakit mah. Kalau yang ini nyeri pada punggung, utamanya di kedua tulang belikat. Coba perhatikan ini tempat-tempat nyeri dada pada gangguan jantung. 1 di tulang dada, 2 di tulang menjalar kepada leher, yang ketiga sampai ke bahu kiri dan lengan, yang keempat ada sampai ke rahang, sampai seperti tercekik, giginya sakit dan lain sebagainya. Dan yang ini ada di ulu hati, yang ini sampai ke punggung dan belikat. Serangan jantung sering terjadi antara pukul 4 sampai 10 pagi. Orang bangun tidur, mau ke air, toilet, wudhu, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah pasien jatuh tersungkur ataupun juga tidak bangun karena jumlah adrenalin lebih tinggi dikeluarkan oleh tubuh. Ataupun juga karena ada lonjakan pada pembuluh darah menyebabkan adanya serangan pada otot jantung yang diakibatkan oleh pecahnya gumpalan aterosklerosis karena adrenalin lebih tinggi dikeluarkan pada saat menjelang subuh. Lalu bila ada yang mengalami serangan jantung, tetangga kita, saudara kita, dan mudah-mudahan tidak pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kenali tanda dan gejala awal serangan jantung. Seperti yang sudah dibilang tadi, khas nyeri dada, lokasinya tidak bisa ditentukan, dilokalisir, penjalanannya khas, dan lain sebagainya, ada di bawah rongga dada. Dan nyeri dada lebih dari 20 menit, sertai dengan keringat dingin, mual muntah, bahkan sudah pakai AC sekalipun, suhu 16 derajat, baju masih basah. Itu jangan dianggap remeh. Lalu beri obat di bawah lidah, 5 mg. Kalau ada obat misalnya aspirin dan lain sebagainya, bisa diberikan langsung 2 tablet punya.
Atau kalau ada yang kejang dan lain sebagainya bila diperlukan, berikan bantuan hidup dasar resusitasi. Selalu jangan tunggu, segera percari tali pertolongan medis, makin cepat makin baik untuk mencegah komplikasi yang fatal. Lalu yang dilakukan dokter pada pasien yang begitu datang ke rumah sakit dalam 10 menit atau 20 menit pertama di rumah sakit, dia sudah harus melakukan pemeriksaan EKG. Dengan EKG bisa ditegakkan diagnosa selanjutnya apakah dia STEMI atau yang lainnya. Lalu berikan obat-obatan oksigen, aspirin, clopidogrel, antikoagulan, berikan morfin bila perlu kalau sakit tidak tertahankan. Lalu atasi shock dan gangguan irama serta edem paru. Pasien yang serangan jantung sering sekali saturasi datang itu sekitar 80-90 sesak berat. Nah, itu kalau tidak tertolong dalam hitungan menit, orang bisa jatuh kepada arrest ventricular tachycardia, fibrilasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan EKG, bila perlu memberikan obat penghancur sumbatan atau fibrinolitik ataupun melakukan intervensi koroner. Jadi tidak perlu menunggu hasil laboratorium dan lain sebagainya. Namun di saat pandemi, semua harus kita pastikan ini COVID atau bukan. Untuk menunggu Dr. Kornadi untuk join lagi bersama kita, saya ingin memberitahukan tentang adanya pelayanan poli jantung setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 di RSUD Ciawi, dan kita mempunyai 3 dokter jantung. Yang pertama ada Dr. Kornadi sendiri, spesialis konsultan, spesialis penyakit dalam, dan ada Dr. Dian, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Bimo, spesialis penyakit dalam. Dan ada satu lagi, mohon maaf, ada info satu lagi, yaitu ada Dr. Korniansyah, spesialis penyakit dalam. Ya, penyakit jantung. Ganti dulu. Oke, Dr. Kor sudah masuk? Ya, sebentar. Sudah ada ya. Suaranya? Ya, suara kedengaran? Sudah, Dok. Kita silakan di-share screen lagi. Lanjutkan kembali. Sampai mana tadi ya? Ya, sampai intervensi koroner. Iya, Dok. Ya, mohon maaf karena ada mati lampu dan sudah diinformasikan sebenarnya dari semalam akan mati lampu dan kita berhasil masuk kembali. Ini dilakukan intervensi koroner, jadi pada serangan jantung ada gumpalan atau penyumbatan pada pembuluh darah dan dilakukan intervensi koroner perkutan. Ini masukin alat, kateternya, dan ini wire-nya, ini balonnya, lalu dikembangkan stand-nya, dan inilah stand yang ibarat irigasi yang mampet diberikan bantuan pemasangan gorong-gorong atau sumbatannya dibuka sehingga pada akhirnya terjadilah aliran darah yang mengalir kembali ke pusat. Lalu bagaimana mencegah serangan jantung? Mencegah serangan jantung kita atasi dengan mengatasi faktor resiko. Bila diketahui PJK, hindari pemicu serangan jantung dan mengobati PJK bila sudah diketahui. Jadi yang penting adalah mengatasi faktor resiko. Nah, ini faktor resikonya. Jadi diri kita harus mengenali secara awal apa aja faktor resiko yang bisa terjadi dan ada pada kita. Genetik, faktor resiko yang tidak bisa diutak-atik. Umur, faktor resiko yang tidak bisa diutak-atik. Jenis kelamin, faktor resiko yang tidak bisa diutak-atik, dan ini sudah ada dari sononya. Faktor resiko sebelah kanan, ada obesitas, ada diabetes, ada kurang aktif, yang ini menjadi kendala kita pada hari ini. Orang disuruh PPKM, mengurangi kegiatan, dan lain sebagainya. Hipertensi, hiperlipidemi, merokok. Hiperkoagulabilitas, dan ini sering pada pasien COVID sekarang ini. Jadi, pasien COVID juga sering terkena serangan jantung. Jadi obesitas, kalau pada orang yang obes,
berarti turunkan berat badannya. Diabetes berarti kontrol gula darahnya, baik dengan obat maupun dengan pergerakan atau melakukan olahraga. Kurang aktif, orang yang biasanya diam, kurang mobilisasi, mulailah melakukan pergerakan atau melangkah 11 atau 12.000 kali dalam sehari. Hipertensi, target tensinya harus dicapai 140/90. Hiperlipidemi LDL-nya untuk penyakit jantung kurang dari 70 dan sebagainya. Merokok, ini tantangan besar para di kardiologis, di jantung, paru, dan 5 dari 10 orang terkaya di Indonesia adalah pengusaha rokok, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Dan pemberi cukai pajak terbesar adalah para pemilik usaha rokok. Nah, lalu bagaimana? Inilah pencegahannya. Stop merokok. Kalau pasien saya udah dipasang ring, PCI masih merokok, saya persilakan pasien untuk mencari dokter lain. Memilih makanan sehat, mengurangi lemak total, meningkatkan asupan buah, mengurangi total asupan kalori, mengurangi asupan garam dan alkohol. Nah, ini meningkatkan aktivitas fisik 30 menit sehari 4 kali seminggu. Kalau yang kelebihan berat badan, diet dan aktivitas, target berat badannya, indeks massa tubuhnya adalah kurang dari 25, target tekanan darah kurang dari 140/90. Kadar lemak darahnya ini tadi, gulanya seperti ini, HbA1c kurang dari 7, dan pastikan lakukan screening. Keluarga dekat pasien dengan PJK prematur, pria kurang dari 55, dan wanita kurang dari 65. Lalu sampailah pada slide terakhir. Jantung adalah organ vital, mendapatkan makanan dari pembuluh darah koroner. Serangan jantung terjadi apabila kurangnya suplai atau berhentinya suplai dari arteri koroner secara mendadak, sehingga tidak terpenuhi demand dari otot-otot jantung. Serangan jantung akibatnya fatal. Salah satu yang paling fatal adalah kematian. Penanganan segera diperlukan bila serangan jantung terjadi untuk mencegah serangan jantung yang fatal atau komplikasi yang fatal. Ini panca usaha sehatnya: seimbang gizi, seimbang gizi, seimbang gizi. Kalau sekarang orang cenderung makannya cepat saji, jelas tidak seimbang. Sayurnya makin sedikit, yang cepat sajinya Indomie, KFC, CF, fried chicken, dan lain sebagainya. Cepat sayurnya, seratnya sangat sedikit. Apa kurangi? Olahraga teratur secara rutin, tekanan darah perlu dikontrol. Hindari stres, salah satu pemicu terjadinya serangan jantung. Bagaimana tidak, PPKM saat ini pendapatan berkurang, kebutuhan tetap, kerja tidak jelas, dan itu menjadi faktor pemicu stres tersendiri. Tapi pasti yakinlah kita tidak sendiri, semua orang mengalami keluhan yang hampir sama semua. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Kornadi atas ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Lalu kita lanjut ke sesi 2, yaitu sesi pertanyaan. Ini ada banyak pertanyaan, Dok. Ada dari Instagram, ada juga dari Instagram Live juga ada. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Instagram, Dok. Instagramnya Silvianti Arifin 92. Yaitu pertanyaannya ada, Dok, apa benar penyakit jantung itu biasanya turunan? Itu, Dok, pertanyaannya. Silakan dijawab, Dok. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Dek, Mbak, atau Ibu ya? Silvi, Mbak kayaknya. Salah satu faktor resiko dari penyakit jantung adalah faktor keturunan. Jadi sama seperti diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Jadi makanya penting pada konseling pranikah ditanyakan faktor resikonya atau penyakit yang ada pada calon mantu atau pada keturunan di sebelah pihak mertua.
Apakah ada penyakit jantung sebelumnya? Apakah ada penyakit asma atau penyakit paru atau penyakit diabetes ataupun darah tinggi? Bila ada, perlu dipertimbangkan. Apabila keluarga kita, keturunan kita juga sama sejenisnya, diabetes, jantung, darah tinggi, kalau mertua punya ada keturunan seperti yang sama, artinya kemungkinan besar anak cucu kita saat ini kemungkinan nanti ke depan akan mengalami kasus yang sama. Ditambah lagi kondisi sekarang, kekurangan pergerakan, makanan lain sebagainya, diet yang tidak sehat dan lain sebagainya, kemungkinan mempercepat kejadian penyakit jantung. Dan teman-teman semua, jangan melihat bahwa serangan jantung saat ini terjadi pada usia di atas 45-50 tahun saja. Terakhir pasien kami sudah ada pada umur 23 tahun. Pada umur 23 tahun sudah mengalami serangan jantung. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, Dok. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram, Dok, dari Irna Fitriyanasari. Dia biasa nanya nih, Dok, setiap podcast. Nah, ini pertanyaannya yaitu kalau jantung sering sakit di sebelah kiri, kenapa ya, Dok? Katanya gitu, Dok. Boleh silakan dijawab, Dok. Ya, terima kasih. Jantung memang di sebelah kiri. Batas kirinya di mamenya itu batas kiri dan di tengahnya di sternum. Tapi kita harus pastikan ini jantung sakit di sebelah kirinya apakah karena jantung atau karena yang lainnya. Kalau kita sering membaginya kardiak dan non kardiak, nyeri kardiak, nyeri non kardiak. Pastikan itu nyeri di bawah dada atau di atas tulang dada. Kalau ada nyeri di ototnya, kulitnya ditekan sakit, itu dipastikan bukan dari jantung. Karena nyeri jantung bukan nyeri tekan. Atau dipegang ototnya, ditekan ototnya yang sakit. Itu berarti kemungkinan besar otot. Atau bila dia menarik nafas, baru muncul sakitnya, berarti kemungkinan bukan juga dari jantung. Kemungkinan yang terkait dengan pernapasan adalah paru. Jadi banyak hal yang perlu dipastikan apakah ini nyerinya kardiak atau non kardiak. Bila ragu-ragu, lakukanlah pemeriksaan EKG, elektrokardiografi. Misalnya nyeri ulu hati terus menerus tidak hilang, udah minum obat mah dan berbulan-bulan tidak hilang, silakan lakukan pemeriksaan medical check up untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Seringkali menganggap sakitnya biasa-biasa saja, berbulan-bulan dianggap biasa-biasa saja, namun pada akhirnya yang terjadi adalah kesedihan melanda semua pihak. Apabila sudah terjadi, tidak bisa diurung-urungkan lagi. Seperti banyak artis, banyak pihak yang tidak ada keluhan atau menganggap keluhannya biasa-biasa saja, olahraga futsal dan lain sebagainya. Begitu terjadi adalah serangan jantung. Yang terakhir adalah Markis Kido, pemain bulu tangkis, pemain bulu tangkis nasional ya. Begitu main terjadi serangan jantung mungkin bisa ditolong. Saya kira itu. Silakan Dr. Priscilla yang lainnya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Ada lagi, Dok, pertanyaan ini dari Gita Suciati, yaitu Assalamualaikum, apakah pemicu yang paling sering muncul kolesterol yang tinggi atau gula darah yang tinggi, Dok? Seperti itu pertanyaan, Dok. Silakan dijawab, Dok. Terima kasih. Iya, kalau diukur-ukur apakah gula atau kolesterol, diabetes jauh lebih berat, jauh lebih banyak. Penyakit jantung dengan faktor resiko diabetes, penyakit jantung dengan faktor resiko hiperkolesterolemi atau dislipidemi. Nah, yang paling berat adalah kombinasi semua itu. Halo, Dokter Kor. Sudah? Iya, silakan dilanjutkan. Ya. Tadi sempat hilang, Dok, suaranya soalnya. Ya, hilang karena sinyal dan lain sebagainya. Oh iya, iya, Dok. Ini, Dok, ada pertanyaan lagi. Ini sekarang pertanyaannya via Zoom di chat. Ada, Dok, saya ingin bertanya, pernah saya mendengar seorang yang tidak punya riwayat darah tinggi, tidak merokok, diabetes, dan lain-lain. Tapi di saat beliau jatuh di kamar mandi, dokter mendiagnosis bahwa itu diakibatkan penyakit jantung. Oke, silakan dijawab, Dok.
Oh ya bisa, jadi ada faktor resiko yang sifatnya konvensional, ada faktor resiko yang sifatnya unkonvensional. Sering kali kita bicara bilangnya tidak ada faktor resiko, tapi pertanyaannya apakah semua sudah pernah medical check up? Kan belum pernah ada dasarnya, jangan-jangan belum pernah dilakukan medical check up, tapi karena yang tidak ada keluhan dibilangnya nggak ada faktor resiko. Tapi begitu diperiksa sebetulnya apakah gulanya tinggi, apakah kolesterolnya tinggi, belum tentu juga saya kira itu. Jadi pastikan dulu faktor resikonya benar-benar ada atau tidak. Tapi memang ada beberapa pasien yang semua faktor resikonya begitu dia sudah mengalami serangan jantung, semua faktor resikonya kita cek. Ternyata semua normal, mulai dari gula normal, kolesterol normal, tidak merokok juga, ada juga yang seperti itu. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau kita sering dengan laporan kasus infak usia muda. Infak usia muda, faktor resiko keturunan nggak ada, gennya juga udah kita cek nggak ada. Ada juga yang memang faktor-faktor resiko unkonvensional, misalnya kerusakan atau kelainan pada protein C, protein S, dan lain sebagainya. Dan biasanya itu yang terjadi. Tapi itu dikit dan perlu penelitian, perlu biaya untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya kalau sudah di rumah sakit, apalagi tipe C, tipe B kayak kita, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang mahal, perlu dihitung-hitung lagi. Tapi untuk penelitian itu menjadi penting. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Ada lagi ini pertanyaan dok dari Dewi Vianti, yaitu dok bagaimana mendeteksi orang tua mengalami serangan jantung yang perlu dibawa ke IGD atau penanganan medis? Seperti itu dok pertanyaannya. Terima kasih. Ya, yang jelas begini, jadi deteksi serangan jantung maupun orang tua maupun orang muda. Jadi biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, nyeri dada lebih dari 20 menit. Jadi di bawah sternum, di retrosternal sifatnya di bawah tulang dada. Jadi biasanya kalau bapak-bapak habis lagi nonton bola, tim kesayangannya kalah, pemicunya stres tuh, emosional. Pastikan dia nyeri dada tidak hilang dengan dikerok, tidak berkurang dengan dikasih balsam. Kalau udah begitu, nyeri dadanya udah 20 menit, terus udah ada keringat dingin, basah baju dan lain sebagainya, udah di ruangan AC, pastikan jangan diutak-atik lagi tuh kalau yang udah begitu. Segera dibawa ke rumah sakit. Kalau ada obat bawah lidah, Serokat atau isosorbit dinitrat, ataupun aspirin, ataupun clopidogrel dan lain sebagainya, silahkan diberikan. Tapi yang penting kita ketahui bahwa nyeri dadanya khas, nyeri dada khas itu nyeri dada retroesternal, tidak bisa dilokalisir lebih dari 20 menit dan menjalar, bisa ke rahang, bisa ke leher, bisa ke tangan kiri, bisa ke punggung, bisa ke ulu hati. Disertai dengan tadi, mual, muntah, keringat dingin. Padahal sebelumnya tidak pernah ada keluhan. Jadi kalau sebelumnya tidak pernah ada keluhan, justru itu lebih mengkhawatirkan. Ya, apalagi dia tiba-tiba langsung berat. Jadi begitu duduk, napasnya langsung terengah-engah, tersengal-sengal, seperti orang kesulitan menarik nafas atau oksigen. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi nih dok, pertanyaannya bagus di masa pandemi ini, katanya apa jenis olahraga yang cocok dilakukan di rumah bagi orang yang mempunyai penyakit jantung dok di masa pandemi? Silakan dok, jawab. Ya, di masa pandemi kan pasti dalam artian tidak bergerombol, tidak keluar rumah, lakukan olahraga, bisa misalnya jogging seputaran tetangga, putaran rumah 20 menit, 30 menit, bersepeda sekitar rumah pakai masker 20 menit, 30 menit. Kalaupun mau di dalam rumah boleh, sepeda statis boleh, treadmill boleh, diatur dengan kecepatan dan intensitas sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Kalaupun mau berenang sekarang, kolam renang sudah banyak jadi kolam ikan, jadi tambak ikan, kolam renang. Karena orang yang mau berenang nggak boleh, tidak boleh ada kerumunan, sehingga pada akhirnya kolam renang berubah menjadi kolam ikan. Jadi pastikan olahraga sesuai kemampuan kita, kalau perlu konsultasi dengan dokter, walaupun enggak ya lakukan secara mandiri,
dalam artian bisa treadmill, bisa yang intensitasnya cukup sedang, terus low impact, artian tidak perlu emosional, tidak perlu ada pertandingan, tidak perlu ada kontak fisik dan lain sebagainya yang rentan cedera. Saya kira demikian. Baik. Ada pertanyaan terakhir nih Dok dari Afifah 24, yaitu untuk menghindari apakah perlu dilakukan medical check up dan berapa lama bagusnya untuk dilakukan medical check up Dok? Terima kasih Dok. Ya, medical check up apapun ceritanya tetap menjadi perlu saat ini. Karena kita tidak tahu realnya kita itu seperti apa. Jadi kalau punya data di medical check up, kita sudah punya bahan, punya dasar untuk bersikap selanjutnya. Misalnya data medical check up kita, kolesterol sudah mulai naik, gula sudah mulai merambat. Nah, itu perlu kita lakukan langkah penanganan lebih baik. Apakah merubah pola hidup kita, merubah makan kita, apakah cukup dengan lifestyle atau perlu obat dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita berangkat. Jangan sampai kita takut medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Ini yang jadi repot. Atau perlu juga misalnya medical check up lebih lanjut. Ya kita perlu treadmill untuk melihat kalau udah umur kita 40 tahun, 45 tahun, lakukanlah treadmill atau minimal EKG kalau sudah ada keluhan. Kalau perlu ya treadmill untuk melihat selain kebugaran, adakah faktor adakah iskemik atau jantung kita yang sudah mulai kekurangan oksigen akibat adanya penyempitan. Kalau enggak ya lakukanlah, kalau enggak mau treadmill ya evo ataupun lain sebagainya. Paling tidak sekali dalam 6 bulan. Kalau memang sedikit cekak atau duitnya sedikit kurang ya bolehlah setahun. Tapi jangan lupa Bapak Ibu semua, para peserta, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa alokasikan dana kita untuk kesehatan. Cegah lebih baik daripada mengobati. Alokasikanlah dana kita, kehidupan kita sedikit saja untuk kesehatan. Jangan sampai sudah sakit, baru berusaha mencari obat. Yang penting, karena Indonesia itu sadikin, sakit dikit jadi miskin, maka pastikan Anda menjadi anggota BPJS supaya coveralnya cukup dan tidak mengurangi yang lain. Saya kira demikian, Dr. Priscilla. Terima kasih Dokter Kor atas semua jawabannya. Dan setelah ini dipersilakan kepada PTSMU untuk perkenalan via Zoom. Dari saya cukup ya? Sudah Dok. Oh ya, terima Terima kasih kasih. Dokter Kornadi. Dan sebagai info ya, di Ciawi itu ada Cat Lab. Nah, Cat Lab kita merupakan Cat Lab pertama di RSUD. Jadi di level Kabupaten Bogor itu, bahkan di Kota Bogor, RSUD Ciawi, Cat Lab-nya pertama di RSUD se-Bogor Raya. Termasuk juga pemasangan pacu jantung dan lain sebagainya. Cat Lab kita juga yang pertama di Bogor Raya, kota dan kabupaten. Saya kira kemampuan kita diperkuat oleh SDM-SDM yang sudah melanjutkan sekolah lagi. Ada saya intervensi, ada Dr. Bimo dia intervensi dan intensivis, ada Dr. Korni intervensi dan intensivis, dan ada satu lagi SPJP kita nanti berencana untuk mengambil imaging. Saya kira demikian Dr. Priscilla sebagai perkenalan dan terima kasih. Terima kasih Dokter Kornadi. Silakan ke PTSMU dari Rohadi. Dengan adanya acara ini akan tersosialisasi ya pada umumnya di Kabupaten Bogor ya di RSUD Ciawi terkait pengenalan tentang metode jantung ini. Ya, jadi kami dari PT Selaras Medika Utama bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan fasilitas atau alat kesehatan ya berupa mesin kateterisasi jantung untuk mendukung sebuah layanan di rumah sakit yaitu metode pemasangan ring jantung seperti itu. Berikutnya mudah-mudahan dengan dukungan yang
yang sudah SMU berikan dapat bermanfaat ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bogor terkait adanya layanan ini gitu, di rumah sakit. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya, yang mana mudah-mudahan dengan pelayanan-pelayanan yang kami sudah berikan ya berupa alat kateterisasi jantung, CT scan jantung, kemudian MRI gitu ya, dapat meningkatkan pelayanan ya gitu di rumah sakit, sehingga pasien-pasien yang mengidap penyakit tersebut itu dapat tertangani dengan baik seperti itu. Tadi juga pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Kornadi sudah sangat bagus ya. Artinya secara penangkapan orang awam gitu juga sudah cukup dapat dimengerti gitu. Jadi dapat meminimalisir ya terjadinya serangan jantung, sehingga tidak menambah angka kematian akibat serangan jantung ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengumumkan yaitu pemenang giveaway 3 orang untuk pagi hari ini, yaitu ada yang pertama itu dari Instagram, 3-3-nya seperti, yaitu ada Afifah 24 dan ada Gita Sucianti, dan yang ketiga ada Devi Yanti. Itu jangan lupa syaratnya yaitu wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi, yaitu official Instagram RSUD Ciawi, Facebook, Twitter, dan YouTube kita. Dan akun tidak boleh di private. Untuk pemenang silahkan boleh DM ke Instagram official RSUD Ciawi, dan kita akan pemenang akan mendapatkan giveaway berupa sapu otomatis dan ada starter kit. Selamat kepada 3 orang pemenang. Boleh Dr. Kornadi pesan dan kesan dari podcast kita pagi hari ini, Dok? Ya, terima kasih Dr. Priscilla. Ya, Dok. Kesan dan pesannya semoga podcast RSUD Ciawi, podcast kesehatan terkini RSUD Ciawi bisa memberi manfaat yang lebih baik, lebih maksimal. Kita semua sehat, pasien-pasien sehat, dan Indonesia makin berkembang dan bisa lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Dr. Kornadi atas waktu dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua untuk pagi hari ini. Jadi sekian acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi pagi ini. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Dr. Kornadi, spesialis penyakit jantung, konsultan Fellow of Indonesia Heart Association. Untuk waktu dan ilmunya sudah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lab ya. Iya, Dok.